Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI Tiberias Bogor. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keberadaan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Engkau. Sebelum kami melakukan segala sesuatu Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan bagi hidup kami. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami berada mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada seorang pemuda yang bernama Jeremy Camp. Dia berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Melissa di kampus yang sama tempat mereka berkuliah. Kedua pemuda ini saling jatuh cinta. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Malang tak dapat ditolak, Melissa didiagnosa oleh dokter bahwa dia mengidap kanker rahim stadium 3C. Tentunya ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Melissa dan Jeremy, mereka memutuskan untuk berdoa, memohon kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Secara ajaib, Melissa mendapatkan mujizat kesembuhan. Kankernya dinyatakan sembuh dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di usia yang muda. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, ternyata Melissa kembali mengalami sakit. Kankernya kambuh kembali. Dan 4 bulan setelah mereka menikah, Melissa meninggal. Ada satu kalimat yang menarik di tengah-tengah pergumulan Melissa menghadapi kankernya. Dia berkata, "If one person's life is changed by my story, then it will be worth it." Artinya, jika kisah saya mengubah hidup satu orang, maka semua penderitaan saya itu setimpal. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah My Story. Setiap kita diciptakan Tuhan untuk satu tujuan yang sudah Allah tetapkan bagi kita masing-masing. Dalam ayat pokok yang kita baca dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kata demikian dalam terjemahan bahasa Inggris versi NET versi NET dipakai istilah in the same way. Demikian, in the same way, atau dengan cara yang sama. Cara yang sama seperti apa? Kita bisa baca di ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 13 sampai yang ke-15 dalam Matius pasal yang kelima. Tuhan mau hidup kita berdampak sebagaimana garam memberikan rasa kepada makanan. Tuhan mau hidup kita berdampak sebagaimana terang yang bercahaya di tempat yang gelap. Demikian juga kita diminta untuk berdampak bagi lingkungan sekitar kita dengan maksud supaya orang-orang yang melihat perbuatan-perbuatan baik kita memuliakan Bapa di sorga. Bagaimana caranya agar kita memiliki hidup yang berdampak? 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Cara hidup yang baik berbicara tentang karakter, berbicara tentang etika dan integritas. Integritas hidup kita sebagai anak Tuhan. Integritas memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, tulus. Kita bisa buka itu dalam Mazmur 26 ayat 1. Bapak Ibu boleh baca di rumah masing-masing. Tulus artinya tidak berpura-pura. Tidak ada kepalsuan. Lurus. Ketika kita hidup tulus di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan bisa menjadi alatnya untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Arti integritas yang kedua adalah jujur. Amsal 11 ayat yang ketiga. Jujur sama dengan tidak berbohong, terus terang, transparan,
Tuhan mengenal setiap hati manusia, sehingga setiap niatan kita yang tersimpan di dalam pikiran, yang tersimpan di dalam hati, yang belum terucapkan sekalipun, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah lebih dulu tahu tentang apa yang menjadi niat kita. Itu sebabnya diperlukan kejujuran di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Yang ketiga, saleh. Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Saleh berarti taat, setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, beribadah dengan motivasi yang benar kepada Tuhan, yaitu ibadah yang didasari rasa takut dan hormat akan Tuhan. Yang keempat, tidak bersalah. Ayub pasal 31 ayat 3-6. Ayub tidak bersalah dalam 4 hal. Yang pertama, tidak curang, tidak melakukan kejahatan, tidak berdusta, dan tidak melakukan tipu daya. Cara hidup yang seperti inilah tulus, jujur, saleh, tidak bersalah, dapat menjadi berkat bagi orang lain, terutama mereka yang belum mengenal Tuhan, terutama bagi mereka yang belum menjadi anak-anak Tuhan. Bila kita memiliki integritas, kalaupun ada orang yang berniat untuk memfitnah kita, biarlah orang-orang boleh melihat perbuatan baik kita, sehingga mereka dapat mempermuliakan Allah Bapa di sorga. Milikilah dasar yang benar, milikilah integritas, sehingga kita memiliki kehidupan yang berdampak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang boleh mengajarkan kami, supaya kami memiliki kehidupan yang berdampak, supaya kami memiliki integritas sebagai anak-anak Tuhan yang dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, yang dapat mengagungkan Engkau. Kami tahu ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan, mereka yang sedang sakit Tuhan, baik mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, sakit berat ataupun sakit ringan. Kami mohon kepadamu Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku, jamah mereka, biar mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi masalah, Tuhan Yesus tolong buka jalan. Mereka yang sedang menghadapi hal-hal yang sepertinya di luar kemampuan mereka, ingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Engkau selalu tepat waktu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam Yesus